Jadi teman-teman nggak perlu menghafal tuh apa dengan apa, Charles tuh apa dengan apa, Avogadro tuh apa dengan apa. Jadi nggak harus dihafal rumusnya. Yang harus dihafal rumusnya sebenarnya cuma ini aja sih, PVNRT ini aja gitu. Jadi nanti tinggal dihilangkan yang lainnya gitu. Karena PVNRT ini dari gabungan rumus-rumus yang diperoleh dari hukum-hukum yang ada tadi gitu. Gitu ya. Yang ini udah tahu juga kan ya, STP 23 ini. Kemarin ada yang nanya ini juga. Mol 22,41. Sudah Kak, sudah. Teman-teman harus pahami ya, ini ada keadaan STP. STP itu standar temperatur pressure. Sama ATP, itu beda. Jadi ada yang namanya STP dan ada yang namanya ATP, itu bedanya. Hati-hati ya, ini beda nih antara STP dengan ATP. Beda. Bedanya itu cuma kalau ini 0 derajat, STP ini 0 derajat, kalau ATP itu dia 25 derajat Celcius. Maka ininya ada 298. Kelvinnya 298, maka molnya pun dia beda. Satu molnya dia sekitar 24,4. Makanya kalau adik-adik pernah atau teman-teman pernah lihat ada yang 22, ada yang 24,4. Itu apa sih bedanya? Nah, ini bedanya S sama A-nya. Yang satu standar, yang satu ambien atau suhu ruang. Gitu. Tapi teman-teman yang dihafalkan yang ini aja, yang STP-nya aja, nggak usah yang ambien. Ini untuk apa sih nanti pengetahuan tambahan teman-teman. Langsung ke soal aja ya, soalnya. Ini ya soalnya. Kalau ini udah pada ngerjain semua, udah paham? Belum. Belum paham, Kak. Belum, Kak. Bahas aja, Kak. Belum dikerjain, Ya, Kak. nanti dibahas. Oke. Jadi gini. Untuk yang ini bisa di jadi ya. Nah, kan ini mau tahu ya, kira-kira perubahan balon ini seperti apa gitu, dari apakah dia menggembung, apakah dia mengkerut jika ditaruh di dua tempat yang berbeda tekanan dan suhunya gitu. Nah, dari sini ini kita bisa pakai, kalau tadi teman-teman nggak hafal kalau itu adalah rumusnya siapa, tekanan sama suhu, Gay-Lussac. Kalau teman-teman nggak paham itu gabungan antara hukum Gay-Lussac, maka bisa langsung dari ini aja, PV NRT. Udah, pokoknya kuncinya di sini. Nah, ini tinggal disederhanakan jadi kayak gini aja, PV per NRT. Ini ya, disederhanakan kayak gini. Nah, gimana disederhanakan kayak gini? Kita ambil di airlock sama di stasiun luar angkasa. Jadi di sini ada airlock sama dengan PV per NRT dari stasiun luar angkasa. Dari sini ada suhu, ada tekanan. Ada suhu, ada tekanan. Yang ditanyakan volume. Di sini ada volumenya. Gitu. Oh, berarti N sama R-nya sama. Ya udah kita coret aja N sama R-nya karena sama. Sehingga kita punya rumus PV per, nah ini nggak kelihatan. Kita pakai warna. Jadi kita punya PV per T di airlock sama PV
per T di stasiun luar angkasa. Gitu. Ini udah tinggal masukin aja rumus satuan dari masing-masingnya nih. Di airlock dulu. Tekanannya berapa? 0,01 atm, 0,115 atm. Atmosfer dikali volumenya yang dicari, V airlock. Dibagi suhunya 95 derajat Celcius. Nah, ini dijadikan satuannya ke Kelvin. Untuk suhu satuannya Kelvin, kalau untuk tekanan satuannya atm ya. Nah, di sini juga nih belum atm nih. Tekanannya masih milimeter Hg. Berarti ini harus diubah ke atm dengan cara dibagi 760 mm Hg. Gitu. Ini juga sama. Jadi satuannya Kelvin. Kalau ini ditambah 273 ya. 24 ditambah 273 itu 297. Ini saya 97. Ini 95. Ini berapa? 95. 273 dikurang 95. Berarti ada 198 ya, 178. 178. Nah, berarti di sini masukkan dibagi 178 Kelvin. Sama dengan P tekanan di stasiun luar angkasa ini berapa? 745 dikurang 760 dibagi 760. 0,98 ya, 98 atmosfer dikali nggak kelihatan ya? Sebenarnya di Oke, saya clear dulu. Di sininya ada sih jawabannya nih. Ini kan udah bagus nih. Nah, ini kan rumus yang tadi udah kita dapat ya. Ini di airlock, ini di stasiun luar angkasa. Tadi udah kita dapat P di airlocknya itu 0,115 atm, volumenya yang dicari, dibagi suhu di airlock itu tadi, berapa airlock itu? 178 ya. 178 Kelvin. Yang di SLA-nya di sini tekanannya tadi 0,98. Volumenya pakai 0,425 liter. Suhu yang keduanya dia 24 derajat Celcius, 297 Kelvin. Ini ya. Nah, dari sini tinggal kali silang. Ke atas, ini ke bawahnya. Kali silang. Jadi, untuk dapat volume airlock atau V2 di sini, P1 dikali V1 atau ini 0,98 ini dikali 0,425 liter dikalikan juga ini 178 dibagi 297 dikali 0,115. Ini di bawah ya. Ini rumusnya. Maka diketahui segini. Kalau kalian pakai 0,425 maka di sini hasilnya 2,170 liter. Tapi kalau pakainya langsung 425 ya berarti dia langsung 2170 mili. Di soal nanti perhatikan di soal dia mintanya dalam satuan liter atau mililiter. Itu jangan lupa tuh, banyak yang lupa untuk mengkonversi kembali satuan yang diminta dalam soal. Kayak gitu. Gampang kan? Halo? Kak, mau nanya. Boleh Desi. Gimana? Itu yang, kan kalau yang di jawaban itu 267, nah itu yang 15-nya itu wajib ditulis atau enggak ya Kak, kalau misalnya nanti? Oh, ini yang 0,15 ini? Iya. Sebenarnya nanti di soal itu ada misal 1 atmosfer ya 1 atmosfer
Kelvinnya itu berapa gitu. Ini kan dia 273,15 Kelvin. Mau dituliskan 0,15-nya itu yang lebih baik gitu karena lebih detail. Tapi nanti kan di sini pakai angka penting lagi, Des. Makanya di sini nggak dipakai lagi nih 25 di belakang karena angka pentingnya berapa nih? Yang paling banyak angka pentingnya 4 ya. 1 2 3 ini enggak 1 2 3 4. Paling banyak angka pentingnya 4. Maka di sini satuannya juga angka pentingnya 4. Gitu. Itu Desi jawabannya. Iya Kak, baik. Terima kasih. Boleh. Iya, sama-sama. Boleh dipakai, boleh enggak. Yang lebih baik sih dipakai, cuma nanti akhirnya kan ke angka penting lagi. Gitu, untuk membulatkan. Gitu. Paham untuk yang ini? Oh, kamu nanya Kak. Boleh, boleh. Yang Siapa tadi tadi? yang dari MMHG ke ATM itu berapa Kak dibagi berapa tadi? Jadi 1 mmHg itu sama dengan 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg. 1 atmosfer itu 760 mmHg. Jadi kalau 745 ya berarti dibagi 760 ini untuk dikonversi ke atmosfer. Gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kak, izin Ada bertanya. lagi? Boleh? Itu kan kalau yang dijelasin sama kakak kan, itu harus kayak silang. Nah, kalau yang di manis itu digambarkan itu kan T2-nya dipindah ke atas, P2-nya dipindah ke bawah. Berarti itu langsung kayak P1, V1 dikali T2 kan. Terus T1 dikali P2-nya. Atau tetap dikali silang. Sama aja kan berarti ya? Sama aja. Ini kan sama aja kayak dikali silang sebenarnya. Yang T2 sama P2-nya kan dibalik. Oke, oke. Sama-sama.